3, 2, 1. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, bimbing setiap kami, pimpin setiap kami melalui dan di dalam Roh Kudus, agar kami mengerti bahwa hidup kami harus hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan hidup ini menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa. Mohon berkati dan urapi Radio Amigos dan khususnya mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, bicara soal kekudusan. Kita harus mengerti yang pertama adalah kata kudus sendiri artinya apa. Kudus atau suci itu artinya apa? Ada banyak orang kalau ditanya, itu jawabannya berbagai macam. Ketika saya mengajar di satu kelas, ini jurusan teologi loh. Mahasiswa saya tanya, hidup kudus itu apa? Di surga kan kita harus hidup kudus. Seperti apa hidup kudus itu? Ini mahasiswa teologi nih, menjawabnya begini. Hidup kudus itu Pak, kalau kita pakai pakaian putih-putih. Di surga itu kita pakai pakaian putih-putih Pak. Saya tanya, setiap hari ya? Iya, setiap hari. Nggak ganti-ganti maksudnya seragamnya. Ya pokoknya putih Pak gitu. Oh baiklah. Terus kita ngapain di surga? Ya kita nyanyi Pak buat Tuhan. Oh di surga itu nyanyi-nyanyi terus selamanya gitu ya untuk Tuhan ya? Iya Pak, puji-pujian. Oh iya. Lah lalu bagaimana kalau selama hidupnya manusia tidak bisa nyanyi? Suaranya nggak bagus. Ya justru itu Pak, nanti kalau saya buat gereja, saya akan adakan pendidikan musik, olah vokal, menghasilkan penyanyi-penyanyi. Waduh, saya pikir, loh di surga memangnya konser musik ya? Ya begitu Pak, memang memuji Tuhan. Lalu kita bekerja apa? Nggak bekerja apa-apa. Selamanya kita nyanyi saja, pakai baju putih lagi. Oh begitu. Nah ini, pengertian dari seorang mahasiswa teologi aja sudah begitu. Saya membayangkan bagaimana ya orang awam pengertiannya ya. Kalau pengertiannya seperti itu, maka hidup yang sekarang tidak ada implikasinya. Masa setiap hari kita harus pakai baju putih terus nyanyi terus? Makanya banyak orang tidak hidup kudus hari ini. Karena pengertian kudusnya itu begitu. Itu pun nanti di surga. Bukan dimulai hari ini. Nah kan parah ya. Pagi ini kita belajar yang benar menurut Alkitab. Jangan menurut pikiran diri sendiri atau menurut perasaan. Menurut Alkitab ya. Kata kudus di Alkitab dipakai kata kados. Kados itu bahasa Ibrani ya. Di dalam Perjanjian Baru dipakai kata hagios. Kudus. Apa artinya kudus? Yang pertama, artinya bersih, murni, tanpa campuran. Itu arti kata kudus atau suci. Ya. Tak bercacat, tak bercelah, tak bernoda. Nah, hidup kudus adalah hidup yang seperti itu. Ini menurut definisi dulu ya. Nah, tidak boleh ada campuran lain. Ya memang warna putih dipakai sebagai lambang kekudusan. Tapi itu lambang, bukan harafiah. Bukan semua orang yang pakai baju putih-putih pasti hidup kudus. Banyak yang jahat malah. Bukan semua orang yang pakai jas hitam adalah tidak hidup kudus. Kita kalau lagi memimpin perjamuan kudus, kita pakai jas. Nggak pakai jas juga nggak apa-apa, karena bukan bajunya yang penting. Kekudusan itu bukan soal apa yang kelihatan di luar. Bukan harafiahnya. Kekudusan itu jauh ke dalam.
Ya. Kudus diingat-ingat artinya yang pertama. Bersih, tak tercampur oleh sesuatu noda apapun. Kita harus hidup kudus. Mengapa? Karena dengan hidup kudus itulah maka kita bisa mempersembahkan diri kepada Tuhan. Kalau hidup kita tidak kudus, kita tidak bisa mempersembahkan diri kepada Tuhan. Ditolak. Kalau orang yang hidupnya tidak kudus atau kudis, maka ditolak Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang tidak kudus masuk kerajaan surga. Tidak ada. Hanya orang kudus yang masuk kerajaan surga. Masalahnya persepsi banyak orang itu soal kudus itu tidak tepat. Sehingga orang tidak tertarik untuk hidup kudus. Ada lagi yang membayangkan hidup kudus tuh posisi tangannya begini terus setiap hari. Menyebut Tuhan, Tuhan, kemana-mana Tuhan Yesus, begitu. Kalau begitu jadi orang aneh nanti. Jadi orang aneh, nggak jadi berkat. Kalau hidup kudus tuh nggak kerja, diam saja di rumah, berdoa terus dari pagi sampai malam, nggak kerja. Kalau pengertiannya begitu, nggak ada orang bisa hidup kudus. Kecuali memang kita hidup di padepokan kita. Nah, kekudusan ini harus diartikan dengan benar. Kekudusan ini mengandung dua inti. Bapak Ibu ingat-ingat, dicatat ya. Intinya dua. Yang pertama, hidup kudus itu hidup kita tak bercacat, tak bercelah. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Sekecil-kecilnya. Rasul Paulus menulisnya dalam bahasa yang sederhana. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab bahwa jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah hidup kudus. Mulai dari makan, minum, apapun yang kita lakukan, harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah hidup kudus. Jadi makan pun harus kudus. Banyak orang makan sembarangan. Mereka tidak berasa bahwa mereka sedang bunuh diri dengan sendok garpunya. Makan pun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, zaman sekarang kan makan itu kuliner ya. Wah, sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Jangan. Nanti banyak komorbid di dalam tubuh kita, banyak penyakit. Kalau lagi pandemi begini, nanti keserang virus kalah. Tuhan mau kita hidup sehat juga. Tubuh kita. Tapi yang terutama memang jiwa kita. Ada amin ya. Hidup kudus itu dua, tadi belum dicatat ya. Yang pertama, hidup tak bercacat, tak bercelah dalam segala hal. Yang kedua, hidup kudus itu adalah hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Itulah sebabnya poin pertama sangat penting. Harus tak bercacat, tak bercelah. Hidup kudus. Yang bersih segala tindakannya. Terutama pikirannya. Itu hidup kudus. Nah, kalau Alkitab mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini sudah dimulai sejak perjanjian lama loh. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Di perjanjian baru diulang lagi tapi artinya lebih dalam. Jadi jangan sampai kita sekarang tidak mengerti. Coba dibaca 1 Petrus 1 ayat 16. 13 dulu. 13 lalu 16. Saya bacakan aja ya, biar cepat. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan siapkan akal budimu. Kalau mau hidup kudus, siapkan akal budimu. Lakukan semua untuk Tuhan. Sementara ajaran jangan pakai otakmu, itu ajaran salah itu. Kita harus pakai seluruh keberadaan kita. Tidak hanya kekuatan fisik, tidak hanya mulut, tidak hanya harta, waktu, tapi otak kita,
pikiran kita pun harus diarahkan untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Amin ya. Itu hidup kudus tuh begitu. Jadi bukan soal pakaian putih, berdoa terus, puasa terus. Bukan. Seluruh hidup kita harus hidup kudus. Ya, jangan cuma di gereja toh hidupnya kudus. Kalau di gereja kayak malaikat. Kalau menyapa orang lain, "Shalom bro." Halus sekali kalimatnya. Keluar dari gereja keserempet sepeda sedikit, keluar aslinya. Matamu kemana? Waduh. Kalau di gereja shalom, begitu keluar gereja sama depannya S, tapi keluarnya setan lu. Ini aslinya ini. Hidup kudus itu harus di seluruh kegiatan kita, seluruh aspek hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya, hidup kudus dua. Satu, tak bercacat, tak bercelah, supaya bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Itu intinya. Nah, hidup tak bercacat, tak bercelah itu dalam segala hal. Dimanapun, baik di gereja, di rumah, di kantor, dimanapun, maupun di ruang Zoom ini, maupun di internet, sosial media, tetap harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Itu dimanapun, kapanpun. Hidup kudus tuh nggak nunggu jam sekian nih. Aku harus hidup kudus. Hari Sabat ini harus hidup kudus, hari lain nggak. Hari raya ini, hari Natal, hari raya Paskah, aku harus hidup kudus. Salah itu. Hidup kudus itu setiap hari, setiap saat, kapanpun, dimanapun, kapanpun, dalam segala hal. Baik bicara tetap harus kudus. Kudus itu bukan berarti kaku, nggak pernah bercanda, bukan. Bercanda pun yang memberkati. Kan begitu. Ada amin ya semua ya. Jadi kita bisa semuanya hidup kudus. Harus, karena itu perintah Tuhan. Yang aneh itu adalah banyak orang mengatakan kita nggak bisa hidup kudus, Pak. Karena kita manusia biasa. Hidup kudus kita itu nanti di surga, setelah mati kita baru dikuduskan. Nah ini salah ini. Perintah Tuhan itu justru untuk hari ini. Dimulai sekarang hidup kudus itu. Ingat doa Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, jadi mulai sekarang di bumi ini kita harus belajar hidup kudus. Tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Bapak Ibu jangan pernah membeda-bedakan kalau di luar gereja itu kegiatan sekuler. Kalau di dalam gereja itu kegiatan rohani. Jangan pernah. Sebab seluruh kegiatan kita adalah kudus. Sebab itulah hidup kudus yang sebenarnya. Jadi dalam setiap kegiatan meskipun di luar gereja, asal dilakukan dengan benar sebagai persembahan bagi Tuhan, itu hidup kudus namanya. Hidup kudus tidak tergantung apakah rambutnya pendek atau panjang, apakah hitam atau putih, ya, pakaiannya putih atau hitam, tidak tergantung dari jenis kegiatannya. Bahkan nih, kalau mau jujur ya, orang yang aktivis di gereja, bahkan berkhotbah, belum tentu ia hidup kudus. Sebab hidup kudus itu adalah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Jadi tidak semua pendeta hidupnya kudus. Kalau dia berkenan, ia hidup kudus berarti. Ukuran kudus itu kalau berkenan bagi Tuhan. Berkenan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi berkenan itu artinya menyenangkan Tuhan. Ya. Makanya itulah sebabnya kalau Bapak Ibu teliti membaca Alkitab ya, Allah kita disebut Allah kebenaran, Allah yang kudus, yang tidak bercacat, tidak bercelah. Itulah sebabnya roh yang ada dalam diri kita, Roh Kudus diberikan kepada setiap kita yang percaya dengan benar, yang mengasihi Tuhan. Kalau yang nggak mengasihi Tuhan, biar Kristen nggak diberi Roh Kudus. Maaf ya.
Memangnya murahan. Alkitab mengatakan dengan eksplisit, yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa untuk memberikan kita Roh Kudus sebagai materai, tanda milik Tuhan. Kenapa disebut Roh Kudus? Roh kebenaran. Kenapa disebut Roh Kudus atau Roh kebenaran? Karena supaya kita menjadi kudus. Tapi bukan begini, kita diberi Roh Kudus terus kita tinggal nunggu prosesnya lalu kudus otomatis. Bukan. Kita diberi Roh Kudus agar Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yaitu hidup yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Makanya disebut Roh Kudus. Nah, firman-Nya adalah firman kebenaran. Supaya apa? Supaya kita belajar. Tanpa mengenal kebenaran, kita tidak bisa hidup kudus. Tanpa firman Tuhan, tidak seorang pun bisa hidup kudus. Sebab firman Tuhanlah yang akan mengubah cara berpikir seseorang, mindset seseorang, yang akan mengubah pola hidup seseorang. Sebab firman kebenaranlah yang akan mendewasakan iman yang ada pada seseorang. Sebab iman didewasakan melalui perbuatan yang nyata. Disempurnakan lewat perbuatan. Sebab iman apakah yang tanpa perbuatan? Itu iman palsu, yang cuma mengaku di mulut tapi perbuatannya tidak mencerminkan imannya. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam kitab Yakobus, setiap orang akan dibenarkan melalui perbuatan-perbuatannya, bukan hanya melalui iman. Barang siapa dari antara saudara yang mendengar ini lalu tidak setuju, itu artinya melawan Alkitab. Karena Alkitab jelas. Iman apa yang tanpa perbuatan? Banyak orang mengartikan iman itu, yang penting percaya Pak, tanpa perbuatan. Salah, itu tidak Alkitabiah. Kita dituduh menambahkan doktrin bahwa keselamatan karena iman ditambahin perbuatan oleh kita. Salah, kau yang mengurangi. Alkitab mengatakan dengan perbuatan. Ya. Coba dicatat baik-baik ayatnya. Kitab Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Jangan dikurangi ya ayat Alkitab. Enggak Pak, hanya karena iman. Banyak sekali tuh, ngaku teolog lagi. Padahal ayatnya jelas ini, eksplisit. Kalau mau tahu konteksnya dibaca dari ayat 14 sampai 26. Di ayat 26 kesimpulannya jelas juga. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang mati pasti nggak selamat, karena itu bukan iman. Jadi hidup kudus itu merupakan salah satu ekspresi daripada iman. Kalau orang beriman akan berusaha hidup kudus. Karena perintah Tuhan juga hiduplah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Mulai pagi ini, mari kita belajar hidup kudus. Mari kita menghayati hidup kudus itu seperti apa. Kita bekerja di sekolah sebagai guru, itu pekerjaan yang kudus. Lakukan itu dengan benar, tak bercacat, tak bercela, dengan segenap hati, sebagai persembahan bagi Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan, mengajar seorang murid menjadi berkarakter ilahi, mengerti kebenaran, takut akan Allah, menjadi cerdas, bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Ya, itulah hidup kudus. Ya. Jadi sebenarnya kudus itu sesuatu yang mungkin. Jangan segala sesuatu yang Alkitab ajarkan, nggak mungkin, kita manusia Pak. Itu sudah disusupi oleh iblis itu pikirannya. Firman Tuhan dilawan. Pagi ini saya mau ingatkan kita semua ya. Kalau saya khotbah seperti ini cuma mau mengingatkan, bukan mau sombong atau bagaimana, marah atau apa, enggak. Banyak orang selalu salah mengerti kalau mendengar firman kebenaran yang benar seperti ini. Dipikir kita sok-sokan gitu. Bukan, saya mau mengingatkan. Baca aja sendiri Alkitab kalau nggak percaya. Ya. Nah, di sisa umur hidup kita ini,
tugas kita cuma satu yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita menyucikan diri, menguduskan diri kita. Itu aja. Di sisa umur hidup kita ini, mari kita menguduskan diri. Ini kesempatan terakhir sebelum kita menutup mata. Bagaimana kita bisa menguduskan diri? Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita dipimpinnya menuju seluruh kebenaran. Bagaimana caranya? Firman Tuhan, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya apa? Artinya kita harus belajar Alkitab sampai selengkap mungkin. Nah, setelah kita mengerti dengan pikiran kita, mengerti pengertiannya dengan benar, barulah kita memberi diri untuk melakukannya, dipimpin Roh Kudus. Banyak orang tanpa pengertian, makanya tidak bisa dewasa imannya. Tidak bisa perbuatannya nyata, menyatakan imannya. Sehingga mereka membeda-bedakan di luar gereja, kegiatannya sekuler, di gereja rohani. Padahal hidup kita harus selalu rohani dimanapun kita ada. Kita bekerja di kantor, itu harus rohani. Bekerjalah yang benar, jujur, karakternya yang baik, memberkati sesama, saling membantu. Pasti itu mengharumkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di rumah, ya, sebagai suami, sebagai istri, ingat Roh Kudus ada dalam diri kita. Artinya apa? Artinya Tuhan beserta kita. Artinya apa? Artinya Tuhan bisa melihat apapun yang kita kerjakan. Jadi kalau orang masih berani berbuat dosa, itu tanda ia tidak percaya bahwa Tuhan sedang hadir dalam diri kita. Roh Kudus. Sebab kalau kita menghayati Roh Kudus hadir dalam diri kita, tentu kita hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi ini. Ketakutan bukan takut setan, takut miskin, takut penyakit, bukan. Takut kalau hidupku tidak kudus. Karena ada Roh Allah yang maha tinggi dalam diri kita. Saya mau ingatkan kita semua, ruang maha kudus hari ini adalah tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah, di mana di dalamnya ada ruang maha kudus. Yaitu di mana Roh Kudus tinggal. Oleh sebab itu saya ulang lagi, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu firman Tuhan. Ada amin ya. Mari kita menghayati seluruh hidup kita menikmati bersama Roh Kudus. Artinya apa? Kalau aku mengajar murid-murid, aku mau melakukannya untuk Tuhan. Bukan karena digaji. Kalau aku melayani di gereja sebagai aktivis, aku mau melayaninya buat Tuhan. Gak usah diatur-atur, ditekan-tekan, diperingatkan. Proaktif melakukan apa yang terbaik ya. Nah begitu. Kalau manusia sudah sampai ke tingkat itu, kualitas hidupnya akan luar biasa. Ngomongnya tidak akan sembarangan lagi. Di internet, kalau menulis pasti memberkati sesama. Kalaupun debatnya santun. Debat yang alkitabiah, santun, saling menghormati. Bukannya saling memaki. Hari ini di internet saling memaki. Itu bukan hamba Tuhan itu hamba setan sebenarnya. Meskipun gelarnya teologi, di bidang teologi. Serius ini. Masa Tuhan ngajarin begitu? Ya. Makanya kita mulai sekarang pagi ini kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita sedang ada dalam proses penyucian diri. Mari kita sucikan diri kita. Mari kita tanggalkan satu persatu sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Pelit, tanggalkan pelitnya. Belajar supaya nggak pelit lagi. Suka nonton yang nggak benar, tanggalkan itu, tinggalkan. Lulus lagi. Masih banyak, bicara yang benar. Oke, setiap bicara dipikir dulu. Jangan bicara tapi mikir belakangan. Dipikir dulu untuk Tuhan. Semua hal harus kita lakukan seperti itu. Itulah proses menyucikan diri, menguduskan diri. Itulah langkah terakhir sebelum kita menutup mata. Nah, kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada hubungan dengan hidup kudus, nggak usah dilakukan. Untuk apa? Aku olahraga, Pak. Bagus.
Sebab tubuhmu bait Roh Kudus, bait Allah. Harus olahraga biar sehat. Usahakan kita sehat dengan cara berbagai macam. Pelihara tubuh yang dititipkan Tuhan pada kita. Meskipun tubuh kita ini fana. Sebab orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal kecil, misalnya tubuh fana, ia tidak akan bertanggung jawab dalam perkara besar. Artinya tidak akan diberi tubuh kemuliaan. Kalau orang nggak jujur soal uang, dia tidak akan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, harta yang sesungguhnya. Ini prinsip tabur tuai yang sangat alkitabiah dan sekaligus logis. Mana ada orang diam-diam nyanyi-nyanyi males lalu diberkati? Nggak ada. Kerja keras. Ada amin ya semua ya. Kita itu hidup kudus itu justru Tuhan menginginkan setiap kita hidup kudus. Dan kalau kita hidup kudus, kita akan merasakan damai sejahtera, tenang, happy. Manusia itu aneh loh, disuruh happy nggak mau. Maunya bersukaria dengan caranya sendiri. Padahal kalau kita nurut gitu ya firman Tuhan ya. Jadi kita, oke Tuhan, aku mulai buang kebiasaanku yang tidak menyukakan hatimu. Nah, kalau kita mulai begitu, lama-lama semua hal yang ada pada kita yang tidak berkenan bagi Tuhan satu persatu rontok, hilang. Artinya apa itu? Artinya jiwa kita mulai dibersihkan sedikit demi sedikit. Itulah proses menyucikan diri. Coba Bapak Ibu membuat daftar di kertas hal-hal yang Tuhan tidak berkenan yang masih kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa? 10, 20? Nah, proses menyucikan diri ketika baru belajar, boleh deh melihat kertas. Nanti kalau sudah biasa, sudah nggak perlu. Setiap hal yang kulakukan, akan kulakukan, harus kupertimbangkan apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Nah, ditulis dulu sementara. Misalnya nomor 1, aku pelit Pak. Nah, PR, jangan pelit. Bagaimana caranya? Usaha memerangi sifat pelitnya itu. Ya, aku kasar Pak kalau bicara sama istriku, sama suamiku. Waduh, ayo belajar. Mulutnya harus disekolahkan dulu. Banyak yang suami-suami kasar loh sebenarnya. Jangan ya. Hidup kudus itu termasuk memelihara mulut kita agar tidak keluar sampah dari mulut kita, agar tidak keluar sesuatu yang najis dari mulut kita. Amin ya. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata begini, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang akan membuat kau najis, tapi apa yang keluar dari mulut. Maksudnya apa? Yang kita bicarakan. Sebab yang kita bicarakan, yang terucap lewat mulut, asalnya dari hati kita. Jadi yang membuat tidak kudus adalah hati. Oleh sebab itu, pengudusan diri dimulai dari hati. Mari kita bersihkan hati kita. Apakah kita punya dendam terhadap seseorang, kepahitan? Cepat dibuang sebelum mati. Itu cacat hatinya. Ya. Kudus itu tak bercacat, tak bercelah. Kapanpun, dimanapun, dalam segala hal. Kudus, bersih, murni, tidak ada campuran, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Satu lagi saya lupa tadi. Kudus itu artinya dipisahkan. Jadi kita itu dikuduskan itu artinya dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dunia ini. Itulah sebabnya kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata, berubahlah kau menurut pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Jadi kita harus memisahkan diri dari dunia ini. Bukan secara fisik. Nanti banyak orang yang salah mengerti, ntar secara fisik cari gua-gua terus bertapa di sana, memisahkan diri. Bukan itu. Kalau Alkitab mengajarkan kita harus memisahkan diri itu secara karakter, cara hidup, kodrat, sifat karakter. Kita harus memisahkan diri dari cara hidup orang dunia. Ya, nggak boleh punya pola pikir orang dunia, duniawi nggak boleh. Harus surgawi, kudus. Nah, dengan demikian maka kita baru bisa menjadi berkat. Kita harus ada di dalam dunia, bergaul dengan semua orang, memberkati.
Jadi tidak terkontaminasi. Mereka yang merasakan dampaknya. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita akan meneladani kita. Memang itu maksud Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku. Supaya banyak orang belajar melalui kita langsung kepada Tuhan Yesus nantinya. Menjadi murid Tuhan. Kita harus jadi teladan di bumi ini, saksi Kristus. Itulah sebabnya topik kekudusan ini sangat penting. Meskipun hari-hari ini di zaman ini jarang yang ngomong kekudusan. Kuno itu, Pak. Itu topik kuno. Ingat, Alkitab kita juga kuno. Sesuatu yang kuno, tapi itu benar, itu menyelamatkan. Sesuatu yang baru tapi salah, itu membinasakan. Ada amin ya semua ya. Nah, itulah sebabnya seseorang yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni lagi dosanya. Setiap periode tertentu kita melakukan perjamuan kudus. Mengapa? Itu diturunkan turun-temurun. Alkitab mencatat untuk mengingat akan aku, kata Tuhan Yesus. Jadi dengan melakukan itu kita mengingat pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu menguduskan dosa kita. Dan kita sekarang sedang menguduskan diri bersama Roh Kudus juga. Agar hidup kita ini yang cuma sekali dan singkat ini nanti bersama Tuhan selamanya di kerajaan surga. Sebab di sana hanya ada kekudusan, tidak ada kenajisan lagi. Tidak seperti di bumi. Sementara kita di bumi, kita harus membuat sebanyak mungkin orang hidup kudus juga. Tertular oleh cara hidup yang benar. Amin ya. Jadi mulai sekarang mari kita belajar bagaimana hidup kudus. Jangan pernah membedakan yang ini kegiatan sekuler, yang ini kegiatan rohani. Jangan. Seluruh kegiatan kita harus kita jadikan kudus. Harus kita selalu kita ingat apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Soal pakaian, rambut, dan sebagainya, nggak ada masalah. Mau pakaian hitam-hitam juga nggak masalah. Yang penting hatinya. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru ada penyempurnaan yang hebat sekali. Perjanjian Lama biasanya orientasinya fisik. Kalau orang Yahudi, kalau ingin berdoa, ia bersihkan seluruh tubuhnya. Mereka pikir bersih tubuh itu fisik, suci. Tapi di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengajar, para rasul mengajar, kalau kamu ingin berdoa, periksa dulu hatimu. Kalau ada sesuatu yang belum beres dengan saudaramu, bereskan dulu. Artinya gini loh, kalau kita mau menghampiri hadirat Tuhan, harus dengan hati yang bersih. Harus dengan pola hidup yang benar. Supaya ketika kita menghadap Tuhan, dalam keadaan kudus. Ya. Sebagai penutup, ringkasan, Bapak Ibu ingat lagi, jadi kekudusan 3 ya. 1, dipisahkan. Dipisahkan itu bukan secara fisik. Dipisahkan pola hidup kita, cara pikir kita. Agar tidak serupa dengan dunia ini. Itu arti pertama. Arti kedua, hidup kudus itu adalah hidup yang tak bercacat, tak bercela. Dalam segala hal, tidak bernoda, murni, suci. Dalam segala hal ya. Yang ketiga, hidup kudus itu adalah hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Itulah sebabnya harus dipisahkan, dimurnikan, tak bercacat, tak bercela, barulah dipersembahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Mari kita hidup kudus dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Amin ya. Amin.